Oke teman-teman, ada 5 hal, setidaknya 5 ini yang saya ingat, tidak enaknya menikah sama bule atau orang asing atau laki-laki yang bukan dari negara kita gitu ya. Ini saya rasakan setelah saya menikah dengan suami Amerika. Saya tinggal 15 tahun di Amerika. Jadi pertama, kalian harus tahu ya, nggak semuanya tuh enak gitu, nggak semuanya itu menyenangkan. Saya akan bagikan biar kalian punya gambaran, terutama buat yang sedang dalam proses mau menikah, sedang dalam perjalanan hubungan gitu ya. Gambarannya seperti apa? Jadi setidaknya satu yang paling utama adalah faktor bahasa. Karena faktor bahasa ini, kalau kita nggak bisa menyampaikan, kita tidak bisa mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita utarakan, wah itu repot sekali gitu. Jadi buat kalian yang sedang dalam proses atau baru mau mencari pasangan orang asing, pelajari dulu bahasanya. Jangan anggap itu remeh ya, karena itu akan terjadi banyak kesalahpahaman. Ini yang saya alami sendiri karena bahasa Inggris saya juga waktu itu parah banget. Tetapi saya bersyukur ya, saya bersyukur, puji Tuhan. Alhamdulillah, karena suami saya adalah orang yang sabar gitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita mendapatkan pasangan yang nggak sabar, sementara bahasa Inggris kita nggak bisa. Kenapa? Pada waktu kita mau menyampaikan sesuatu tetapi nggak tersampaikan, atau malah salah paham, atau kita nggak ngerti apa yang dia omongkan, apa yang terjadi? Sedangkan dengan sama-sama orang Indonesia aja kadang kita salah paham, ya kan? Oke, jadi faktor bahasa nomor 1 saya taruh paling utama. Yang berikutnya adalah masalah dokumen, teman-teman. Dokumen di sini, Anda bayangkan ya, kalau menikah dengan sama-sama orang Indonesia saja, misalnya kamu orang dari daerah Jawa Barat, terus ketemu dengan orang di Jawa Tengah, gitu, atau ketemu dengan orang Jogja, itu pun kalian tuh itu kan harus mempersiapkan semua KTP-nya, surat-suratnya, misalnya kamu duda atau janda harus punya surat cerainya sudah ada. Misalnya kalau kamu belum menikah nanti ada N1 N2 atau apa itu saya lupa lagi, atau surat single ya menyatakannya kamu belum pernah menikah, yang kayak gituan lah. Kemudian apalagi ya kalau di Indonesia, harus satu agama gitu kan. Kalau ini proses misalnya kayak anak saya kan ya otomatis dia Kristen, karena saya Kristen, pacarnya juga Kristen kebetulan gitu kan. Nah mereka tuh sama-sama tinggal di Jogja, tetapi ternyata pacarnya belum dibaptis, ya kan harus melalui proses baptisan dulu segala macam. Ini sama-sama dengan orang Indonesia gitu loh. Saya yakin kalian juga paham lah, menikah dengan orang kita juga seribet itu, surat keterangan dari inilah itu. Nah apalagi dengan seseorang yang ada di luar negara kita, urusan dokumentasi ini lebih panjang, listnya, daftarnya lebih panjang gitu. Kalian harus siap, kamu harus benar-benar siap untuk dealing gitu, untuk mengurusnya, untuk menghadapinya. Oke. Nggak sesederhana seperti yang nampaknya semuanya menyenangkan, gimana nanti, enggak. Kamu harus persiapkan itu. Kalau sudah semua dokumenmu komplit ya, sampai surat kelahiran, akte kelahiran, itu semuanya nanti diterjemahkan, ya kamu bayangkan aja seperti itu. Itu urutan kedua adalah dokumen ya. Yang ketiga adalah perbedaan budaya, perbedaan cuaca, perbedaan makanan, ya seperti kayak gitu juga nggak gampang. Buat kalian yang orang yang susah menyesuaikan diri, saya tidak menyarankan kamu punya pasangan atau yang nantinya sekarang
masih pacar, terus nanti mau menjadi suamimu, tapi kamu orangnya yang fanatik banget dengan makanan Indonesia. Aku nggak bisa tuh kalau belum makan nasi, kayaknya dia nggak puas, aku harus gini, kayaknya susah gitu. Kalau kamu menikah dengan orang yang masih sama-sama di Asia sana, misalnya menikah dengan orang Cina, orang Jepang, atau orang Korea, minimal mereka masih makan nasi ya, dan mie gitu kan, noodles gitu kan, sama lah Indonesia juga suka kan, mau mie rebus, mau mie goreng, mereka masih ada lah. Kalau ketemu dengan orang di benua lain kayak di Amerika sini, atau di Afrika, atau di Eropa, nasi bukan makanan pokok, kemudian beda banget. Jadi kamu harus orang yang mudah untuk menyesuaikan diri ya, belajar dengan hal baru, budaya baru, kemudian menyesuaikan diri dengan alamnya, kemudian menyesuaikan diri dengan kebiasaan di tempat kamu tinggal, dengan keluarganya, suami, segala macam itu banyak banget penyesuaiannya, banyak. Nah, di sini juga kalian juga harus membayangkan bahwa nggak gampang gitu untuk pulang gitu loh. Kan pikirannya kan gampang Kak, nanti kita bisa pulang. Oke. Bersyukurlah kalau kamu menikah dapat suami yang bisa memfasilitasi kamu bisa pulang setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Itu udah bagus banget ya. Karena tidak semua bersyukur mendapatkan pasangan yang bisa memfasilitasi kita pulang tiap tahun. Saya ada soalnya teman di sini, wanita Indonesia menikah dengan orang sini sampai 5 tahun belum bisa pulang, katanya di tahun yang ke-6 baru mau pulang kayak gitu kan. Ya saya nggak tahu ya kenapanya, tapi saya melihatnya ya sedih ya, ikut sedih, karena kita tahu kayak gimana kangennya kan. Orang saya waktu itu setahun belum bisa pulang aja rasanya udah kayak gimana ya nggak sih. Terus jangan dibayangkan Kak, masa sih nggak ada makanan jualan masakan Indonesia, atau apalagi bumbu-bumbu orang yang jualan di Asian store kayak gitu ya. Bayangannya kayak gini, kalau di kota-kota besar, kalian bayangkan kota-kota besar itu kan penduduknya pasti dari berbagai negara, dari berbagai imigran segala macam. Kota besar saya nggak akan menjelaskan, adalah itu Asian store yang menjual makanan, yang menjual produk-produk dari negara-negara Asia, entah dari Cina, dari Taiwan, dari Vietnam, dari Jepang, dari Korea, dari Thailand, dari Indonesia, dari Filipina. Bersyukur kamu kalau kamu tinggal di kota besar, karena tidak semua kota, kalau kamu tinggal di kota yang nggak terlalu besar, itu belum tentu ada toko Asia ya. Saya sudah mengalami pindah beberapa kota, pindah 2 state, negara bagian. Saya mengalami tinggal di kota kecil yang nggak ada toko Asianya gitu. Oke. Terus kalau kotanya agak besar atau lumayan besar, lumayan ada, paling tidak kita bisa beli kecap ABC, bisa beli bumbu nasi goreng atau apa ya gitu, ada lah ya. Meskipun nggak ya lah, ada Indomie saja sudah bagus, itu kamu harus bersyukur gitu loh. Oke. Nah, memang sekarang bisa diatasi, banyak juga kan yang jualan-jualan online ya. Banyak orang-orang kita, orang Indonesia juga yang berbisnis jualan masakan online, jual produk-produk dari Indonesia online. Itu kamu bisa, tinggal dimanapun bisa, kita tinggal order. Masalahnya adalah harganya. Jangan kamu bayangkan sedikit lebih mahal, no, lumayan mahal. Ini untuk saya yang bukan orang kaya ya, orang biasa-biasa aja. Beli online ya itu menyenangkan, tetapi untuk kantong kita kok kayaknya agak too much gitu. Jadi kalian ya bisa aja beli online, tetapi ya itu biayanya disediakan. Selanjutnya, ngomongin makanan nanti nggak ada habisnya ya. Selanjutnya adalah yang berikutnya, setelah makanan, cara mendidik anak.
Cara mendidik anak antara kamu dan suamimu nanti akan beda. Misalnya kalau orang sini kan anak umur 18 tahun ke atas sudah harus keluar dari rumah, sudah harus mandiri. Lah kalau kayak kita sampai kuliah kan, kalau di Indonesia anak kan masih kita urus ya, masih kita biayai ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak mengalami anak kita masih bayi, belum lagi kalau mendidik waktu anak kita masih dari bayi balita, itu banyak banget perbedaan. Kalian harus bisa satu sama lain mempunyai understanding gitu loh, pengertian bagaimana baiknya. Oke, kamu paham nanti. Jadi saya kira sudah ini yang mendasar saja, nggak sesederhana yang kamu lihat seperti yang ada di postingan mereka di media sosial, orang-orang yang menikah campur ya, berbeda negara, berbeda budaya. Mudah-mudahan gambaran ini membuat kalian berpikir dan mempersiapkan diri. Kalau memang sudah mantap, kalau yang merasa aku kayaknya nggak bisa ini, ya jangan main-main ya, karena nggak sesederhana yang kita lihat. Oke teman-teman, itu dulu. Sampai ketemu lagi. Semoga kalian makin mantap dan makin persiapannya makin matang buat yang sudah mendapatkan pasangan orang asingnya. Semoga sukses sampai di jenjang pernikahan. God bless you all.